Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di sini pada channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Nomor WA 082179045777. Asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, Danau Singkara, Sumbar. Saat ini berdomisili di Bandar Lampung Kota. Langsung to the point saja. Sehubungan di ranah Minang semakin marak narkoba, data valid ada 100.000 pengidap narkoba, begitu juga data dari KPAIAD itu saat ini pengidap LGBT di Minang sudah melebihi 25.000 orang. Ya, quick count-nya silahkan hitung berapa banyak salon, berapa banyak IO di masing-masing pasar ya. Terus kasus nikah cerai sangat tinggi. Terus hasil survei juga pola berpikir orang Minang saat ini dari 10 provinsi penduduk terpadat ya, itu ada di posisi terendah pada angka 8 dari 10 provinsi di Indonesia. Lalu prostitusi juga marak. Jadi berarti keberadaan Elkam provinsi, masing-masing kabupaten, masing-masing kecamatan gagal total. Dan untuk itu sangat disarankan Ketua Elkam Sumbar saat ini harus diberhentikan dan dimulai seleksi untuk ketua Elkam baru ya, karena sudah ibarat mau seumur hidup saja beliau menjabat ketua Elkam Sumbar. Dan untuk sekilas proses seleksi ketua Elkam Sumbar ini, mudah-mudahan saya dimudahkan untuk hadir ya. Berharap, kalau tidak apa-apa. Silahkan lanjutkan saja. Semua stakeholder MTKAM, stakeholder MAAM, stakeholder seluruh KAN, ya, seluruh stakeholder Mahkamah Adat Limo Kaum, Basa Ampek Titah, pihak Tuan Gadang Batipuh, pihak Datuk Balimo Pariangan, pihak Datuk Batujuh Lindung Bulan, pihak Datuk Baranam Solo, begitupun pihak dari pesisir, semua dari wilayah Minang dari rantau Jawa Pesisir diberi peluang untuk seleksi menjadi ketua Elkam Sumbar ya. Dan untuk selanjutnya harus memakai periodisasi paling lama 10 tahun. Kalau bisa itu pun 5 tahun. Dan orang-orang yang harus akan menjadi mulai dari akan menjadi pengulu, datuk, pendito, malin, menteri, belang harus melewati proses. Inilah yang tidak dipenuhi selama ini. Apakah tokoh itu yang sudah tidak ada? Ya. Dan saya coba tampil untuk mewakili muda-mudi Minang pembimbing dunia, mewakili para mande, mewakili para putih untuk tampil ya, berkompetisi pada ajang alih generasi ketua Elkam Sumbar ini ya. Dan satu lagi untuk para YouTuber atau untuk para Facebooker yang memakai bahasa ABS SBK, bahasa adat Nanampe, bahasa adat Selingkah Nagari, bahasa adat Sebatang Panjang, ya, seluruh YouTuber tanpa kecuali Mak Kati, Inye Ius Papati Datuk Sebatang, siapa lagi, semua YouTuber, ya, saya tantang berdialog 4 poin di atas secara publik, ya.
supaya para penyimak, supaya kita percepat proses revolusi, revisi, pembaharuan, ya, hal-hal yang keruh dan kusut secara pengetahuan, pemahaman, ilmu, perkara 4 hal di atas tadi, ya. Dan sangat wajar amal perbuatan keruh dan kusut karena maknawinya itu yang jauh dari maksud, ya. Jadi baik pun Facebook saya atas nama Penghulu Merapak Alam, 2 WA saat ini yang saya kelola adalah gabungan 4 negara dan gabungan 3 negara, ya. Terima kasih saudara-saudari yang setia pada grup WA itu. Terima kasih saudara-saudari yang setia pada channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Terima kasih saudara-saudari yang setia di akun Facebook Penghulu Merapak Alam, ya. Dan sehubungan hal yang keruh dan kusut tadi itu berawal dari menyepelekan definisi kosakata adat, kosakata adab, kosakata budaya, kosakata agama, ya. Karena proses manusia itu awalnya beradat, ya, beradat terus berbudaya, ya. Setelah berbudaya dia lalu beragama. Nah, di dalam kalau secara Islam yang beradab itu adalah sesuai standar ajaran agama Islam. Paham? Jadi hal keruh dan kusut ini akan ketahuan di saat kita tanya seseorang itu mengenai definisi 4 kosakata tadi. Adat, budaya, agama, adab. Ya, akan ketahuan keruh dan kusut pengetahuan pemahamannya. Apalagi seseorang itu tidak bisa memberi contoh minimal 4 perkara dari masing-masing definisi tadi. Ini dulu awalnya. Nah, jika ini sudah satu frekuensi, juga sudah satu maksud, barulah suatu dialog berjalan dinamis supaya tidak bercampur aduk. Ya, sudah masanya saat ini kita percepat karena orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang menzolimi, orang-orang yang saling menzolimi itu berbuat di dalam keadaan belumlah mengerti dan belumlah dimengerti, kesimpulannya sama-sama di dalam keadaan tidak sadar. Ya, baik, channel ini sekali lagi saya ingatkan, ini channel berkurikulum, kurikulumnya yang tadi, dan tambah satu lagi kurikulum dari 4 hal yang disebutkan di atas, adat sebatang panjang, ya. Dan saya ingin mengawali revolusi revisi ini dengan menghimbau semua Facebooker atau YouTuber juga, ya, untuk memfasilitasi saya berdialog secara publik dengan Mak Kati, dengan Inye Yus Parpatih. Beliaulah yang paling dominan saya lihat mengdoktrin muda-mudi, yang tua-tua pun jadi korban doktrinisasi pembodohan penipuan. Saya bertanggung jawab bicara, saudara-saudari akan melihat buktinya nanti saat kami, saya dengan beliau yang berdua saya sebut tadi, berdialog, tidak berdebat, berdialog. Nah, ini lagi-lagi masalah maknawi. Maknawi berdialog dengan maknawi berdebat itu berbeda, ya. Nah, jadi oh ya ini sedikit ini dulu era Palawa itu ada tahunnya. Era Aksara itu ada tahunnya. Sebelum masuk era Sangskerta, ya, era Tanrayana Siwa. Dan ini sudah diracuni oleh Sangskerta. Paham? Sebenarnya Sangskerta itu sudah terhapus dari Indonesia ini, bahasa-bahasa Sangskerta pada masa itu, sebelum marak lagi bahasa Sangskerta, ya.
Sebenarnya ini aksara ini gabungan dari Palawa, dan Palawa ini sebelum menjadi aksara bahasa Idris. Nah, bahasa Nabi Idris alaihissalam, setelah itu dilanjutkan bahasa Ibrani Nabi Ibrahim. Nah, di dalam peralihan ke Nabi Isa, ditambah perparah lagi di peralihan Nabi Isa kira-kira 650 tahun kepada era Nabi Muhammad, makin banyak modifikasi. Nah, karena sudah prinsip dasar atau prosedur standar, seseorang atau suatu negara atau suatu bangsa jika ingin mempengaruhi orang, mencaplok suatu negara, dia akan mengikis sejarah dengan metode modifikasi. Sejarah dulu dia. Nah, setelah modifikasi sejarah, lalu nanti akidah disimpangkan, iman diganti, iman dilemahkan. Nah, baik, cukup sekian, terima kasih. Silahkan dikunjungi konten sebelumnya, bebas share, bebas edit, ya. Begitu juga di akun Facebook saya, bebas berkomentar apa saja, karena rasa kasih dan rasa sayang saya, asalkan jangan terlalu melewati batas. Dicaruti pun saya tidak akan emosi, ya, catat itu. Saya selalu berusaha memakai metode kasih dan sayang, ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti jika Elkam atau itu sudah, siapa saja yang mau jadi penghulu Datuk Penito Manti Jerbalang, dia sebelum wafat harus sanggup mengkader. Nah, begitu ya. Dan jika dia pemimpin secara kecamatan atau kabupaten atau provinsi, dia harus bisa mengkader yang di bawahnya semuanya. Nah, ya, cara mengkader itu, inilah yang harus diuji kelayakan di saat seleksi alih generasi semua kelembagaan yang disebut di atas tadi, ya. Baik, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik walhidayah. Insya Allah kita sama-sama di dalam, sama-sama sadar sebenarnya kita sudah selalu dilimpahkan rahmat Allah dan keberkahannya sebenarnya, dan tinggal kita syukuri, ya. Baik, itu saja. Silahkan simak ulang, ya. Silahkan simak ulang. Kalau istilah orang awak itu, kalau diinge raso karagu, diulang raso kalupo. Ciek jodoh, mudah-mudahan saudara-saudari pertimbangkan, dan silahkan tinggalkan komentar atau hubungi WA saya. Terima kasih. Salam kompak bagi semua Facebooker, bagi semua YouTuber, bagi semua Telegram. Tapi saat ini Instagram saya lagi libur. Saya fokus dulu kepada YouTube dan Facebook. Cukup sekian, terima kasih. Insya Allah jumpa lagi pada konten berikutnya. Silahkan tinggalkan konten di komentar di masing-masing konten. Insya Allah saya temui. Ya, begitupun silahkan tinggalkan komentar pada masing-masing status saya di Facebook. Insya Allah suatu saat saya temukan apa-apa yang saudara-saudari tinggalkan. Ya, pamit. Insya Allah jumpa lagi. Salam kompak selalu. Salam manusiawi. Nah, cukup standar salam manusiawi. Kita memanusiakan diri, kita memanusiakan yang lain. Itu dulu. Jika ini sudah konsisten, nanti semuanya akan harmonis. Adat manusia dulu, ya. Kita bicara adat dulu. Kita belum bicara adat, belum bicara adab, dan belum bicara budaya. Ini adat kita sebagai manusia saja dulu, ya. Nah, mudah-mudahan kita terlindung dari secara tidak sadar dikuasai oleh tabiat binatang. Nah, dalam bahasa Arabnya 6 sebenarnya tabiat binatang ini harus dikenali. Kalau bahasa Arabnya begini, syaka, sorik, kotil, mutawakisi, kaslan, dan zana. Dan itu alih bahasa Indonesianya permusuhan, rakus, keji, pembunuh, pemalas, zina. Itu tabiat binatang, ya.
Orang tua dulu kalau kita bertabiat salah satu saja, langsung dia bilang, hei kamu binatang. Ya, dan mudah-mudahan semua penghulu terhindar dari 6 kehinaan penghulu ya. Dan di Unjuang Tanjuang, ayam gadang, buluh batuang, tupai tuo, busu ariang, ya ada 6. Ya cukup sekian. Apalagi ya kira-kira, kayaknya masih ada waktu. Dan itu semoga saudara-saudari di Malaysia, Brunei Darussalam dan daerah lain yang kecil hati, yang merasa tertipu dengan sejarah, ya silahkan hubungi saya. Kita berbicara secara ranji silsilah supaya sadar kenapa kok harus dihapuskan nama suku, kenapa kok harus dihapuskan gelar-gelar penghulu, kenapa baru tahu si Datuk Katumanggungan dan Perpati itu hidup wafat di bawah tahun 1300, ya, di bawah tahun 1300 dua-duanya, dan era itu tuh tidak ada gelar penghulu Datuk, dan tidak pernah kedua-duanya itu menitahkan nama-nama suku juga. Dan beliau hanya meninggalkan Datuk Katumanggungan itu 9 patah kata, Datuk Perpati 8 patah kata. Sama saya lengkap semua. Barang-barang yang lolos ada di Gunung Dari Bambu ya. Saya pewaris itu dari kecil sampai sekarang saya simpan. Saya selalu olah data informasi itu. Jadi barang-barang yang selamat dari pembakaran berbagai era. Era Alfonso 1512 Masehi, era Inggris, era Belanda, era Jepang juga dimusnahkan, tapi alhamdulillah sama saya selamat. Tapi saya cuman menempuh metode berdialog bertatap muka langsung, minimal 7 hari 15 hari, 3 kali 2 jam per hari, atau 3 kali 3 jam per hari, atau setelah Ba'da Isya setiap malam. Saya cuman metode begitu, saya tidak bermetode dipanggil, diundang sana sini ceramah 2 jam 3 jam selesai. Saya tidak bermetode begitu. Ya, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin, semoga ilman nafi'an, semoga rizqan thayyiban, semoga jika lurus dan jernih 25 syahadat saya, insya Allah menjadi amalan mutakabalan. Amin.